Berarti Bapak adalah itu anak memiliki gitu. firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan dia berkarya, contoh gini lah Kak, contoh ya Kak, sebentar ya Kak, saya dulu ya. Contoh, Ya. saya ini satu, tapi saya guru, contoh saya guru. Nah di sekolah, saya itu dikatakan guru. Nah di rumah saya dikatakan seorang Oh, ibu. Kakak Wanes, Yang nggak Kakak mungkin saya di Wanes. sekolah, Iya, iya. dikatakan ibu. Karena, Ya Kakak Wanes. sebentar Kak, contoh lah, saya Ya, Kakak. jadi saya Ini satu. karena guys, sama Nah kami saya karena. berkarya. Ya. Nah, saya berkarya dengan saya menjadi seorang guru di sekolah untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya, Nah, saya saya juga di sekolah ngerti tidak itu, dikatakan Kakak, saya ngerti. ibu, tapi di sekolah saya Iya, saya dikatakan ngerti. guru. Nah, di rumah saya akan dikatakan seorang ibu bagi anak saya. Nggak mungkin saya dikatakan sebagai guru. Iya, saya paham itu Kak. Itu ajaran Sabelius Kak. Ajaran Sabelius itu Nggak satu mungkin Yesus persona. dikatakan Bapak, Tidak. karena itu karyanya Allah. Pak, kakak dengar Kak, saya sudah belajar skema teologi itu. Kakak ini pengikut aliran Sabelius alias Oneness. Di mana kakak bukanlah penganut aliran Tritunggal bapak-bapak gereja awal mula. Kakak tidak mengikuti aliran Athanasius, di mana uno substansi tres persona. Tapi kakak ini aliran Oneness. Aliran Oneness itu adalah aliran yang dibidatkan oleh gereja Tritunggal. Karena yang namanya Tritunggal itu uno substansi tres persona, sementara kakak itu bukan tres persona tapi trimodel. Makanya kakak monarki modalism namanya. Aliran monarki modalism adalah aliran yang dibidatkan oleh gereja Tritunggal. Nggak apa-apa sih. Kakak ini sejalan dengan Joshua Teu, Mikana. Saya kalau sampai ke arah sana mungkin saya kurang mengerti tentang sejarah. Saya mengerti soalnya saya sudah belajar. Saya sudah belajar Kak. Penjelasan kakak itu namanya enggak. Saya kasih tahu kakak. Saya mengambil Saya cuma pandangan ngasih tahu sesuai dengan doang. Alkitab. Saya tidak mau di luar dari Alkitab gitu loh Kak. Jadi yang saya ungkapkan ini Iya. di dalam Alkitab. Kak. Bagaimana Alkitab berbicara firmannya, begitulah saya sampaikan bahwa Bapak itu berkarya. Gini Kak. Firman Nih saya kasih Allah, dan datanya. firman itu Kakak cantik, kakak sayang. Kakak saya itu juga belajar supaya kakak tahu kalau saya tidak berbohong. Nih saya kasih kakak data dari ensiklopedia ya. Nah yang pertama kakak alirannya monarki modalism. Kalau kakak jelaskan aliran kakak di gereja Tritunggal, kakak dibidatkan. Kalau kakak hidup di zaman Katolik, kakak dibakar hidup-hidup nih kak. Kakak di anatema nih, untung kakak hidup di tahun 2025 nih saya kasih kakak data dari ensiklopedia ya. Karena saya kebetulan belajar itu, saya sudah mendalami itu gitu loh nih. Nih kakak saya kasih datanya itu dari encyclopedia.com. Namanya aliran modalism. Modalism also Sabellianism or Patripasianism. Ntar aku ganti ke bahasa Indonesia dulu ya. Kita terjemahkan ya, translate aja nih biar kakak ngerti ya. Nih kak, modalism adalah Sabellianisme atau Patripasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme, sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan yang berlebihan terhadap kesatuan monarki Tuhan, dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Kakak ngakunya Tritunggal, tapi sebenarnya kakak itu Oneness karena kakak sebenarnya tidak mengikuti ajaran Tritunggal menurut bapak-bapak gereja Athanasius dan juga bapak gereja awal mula-mula. Nggak apa-apa sih, itu urusan kakak, aku nggak masalah. Saya tidak mau sampai ke situ Kak, karena itu di luar dari saya tidak mau sampai ke situ, itu di luar dari jangkauan saya gitu. Bentar ya, suaranya doubling. Enggak, gini loh kak, ketika kakak bicara di depan aku ini kan mengajarkan orang lain juga, mengedukasi publik. Mengedukasi publik itu kan kita, apa yang kita tahu harus kita sampaikan. Misalkannya gini nih, kakak tadi ngakunya Tritunggal, tapi kakak menjelaskan di sini monarki modalisme. Di mana aliran monarki modalisme adalah aliran yang dibidatkan oleh gereja Tritunggal. Gini, kalau kakak misalkannya menjelaskan ini nanti di gereja Tritunggal, nanti kakak dibidatin. Kakak itu ikut aliran Mikana sama Joshua Teu tuh. Kakak ini akan ditentang sama Katolik karena Katolik itu Tritunggal. Tritunggal yang uno substansinya tris persona. Personanya, pribadinya yang 3. Nah, lanjut nih.
Kita tadi kan membahas tentang genealogi, ya kan? Terus kita sampai ke masalah tentang apakah silsilah Yesus itu silsilah beneran atau tidak. Karena gini, benar katakan benar, iya katakan iya, tidak katakan tidak, kan begitu. Tapi kalian teman-teman Kristen kebanyakan menjawab itu akan berbelit-belit kemudian. Pertama, coba kakak buka Lukas pasal 3 nomor 23 deh. Coba kakak buka. Kakak punya Bible nggak? Nah, ada tentang genealogi. Ya, coba kakak lihat ya. Lukas pasal 3 nomor 23. Kakak buka, itu perikopnya adalah silsilah Yesus, bukan silsilah Yusuf. Di situ ya, kakak coba lihat di situ. Lukas pasal 3 nomor 23. Pasal 3 nomor 23. 23 di sini, Lukas pasal 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, mari kita bahas ayat itu. Di situ penulis kitab Lukas mengatakan bahwa menurut anggapan orang. Pertanyaan saya, anggapan orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf karena tidak ditulis anak angkat, anak tiri, pasti anak kandung di situ, karena memang Yusuf itu adalah suami Maria. Pertanyaan saya, anggapan orang bahwa Yesus anak Yusuf itu anggapan yang benar atau anggapan yang keliru? Yesus anak Yusuf anggapan yang benar. Nah, berarti Yesus bukan dari Roh Kudus, berarti anak kandung Yusuf, selesai. Iya, tetapi Yesus itu, Kok pakai tetapi? Dia konsisten nggak kakak nih? Saya kakak nih tadi bilang itu anggapan yang benar. Lah kalau orang lain menganggap dari Yesus anak Yusuf dan itu adalah benar, berarti Yesus anak kandung Yusuf. Pokok pakai tetapi lagi, sayangku anak putri Theos. Dari silsilah Tuhan memang memakai silsilah dari Daud, Yusuf. Nih bener gak sih? Maksudnya gini loh kak. Kakak ngerti gak sih? Misalnya gini nih. Ini aku kasih ilustrasi gini nih. Enggak, aku kasih ilustrasinya gini. Misalnya, bentar. Saya itu gak akan ketemu karena pemahaman. Iya, kita gak nyamain. Saya mau mengkonfirmasi karena kakak kontradiksi dengan diri kakak. Tadi kakak bilang begini. Apakah anggapan orang bahwa Yesus anak Yusuf itu anggapan yang benar? Bener itu kata kakak. Sama kayak gini nih. Dari silsilah, dari silsilah Yusuf. Iya, makanya berarti kalau gitu Yusuf itu bapak kandung Yesus lah, karena itu silsilah yang benar. Gini loh kak, masa kakak nggak ngerti bahasa Indonesia? Saya yakin kakak ini paham sebenarnya. Cuman doktrin yang membuat kakak akhirnya berbelit begini kok. Yakin saya kok. Tapi nggak apa-apa lah, saya nggak mau memaksa kakak. Kak, ini kasih ilustrasi jangan pakai Yesus deh. Saya yakin kakak bakalan normal nih. Saya mengatakan gini. Menurut saya, Kak Helen Christina adalah anak Jokowi. Pandangan saya itu benar atau salah, Kak? Ya saya nggak Jokowi lah. Nah, berarti pandangan saya keliru. Karena kakak bukan anak Jokowi. Nah, sama. Ketika saya tanya, orang berpendapat bahwa Yesus anak Yusuf, itu pandangan yang benar atau tidak? Kakak bilang pandangan benar. Berarti fake. Bahwa Yesus anak kandung Yusuf. Silsilah itu kan hasil genealogi, Kak, hasil hubungan badan, Kak. Iya, kakak tahu arti genealogi. Yang namanya genealogi itu dari gen, Kak. Genealogi, Kak. Genealogi. Coba kakak cari tahu deh. Genealogi itu artinya apa? Itu kalau kakak lihat ya, kakak lihat dalam kitab Roma, menurut daging dia diperanakkan bigoten dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Yunaninya spermatos. Dari keturunan Daud, dari spermatos Daud, artinya ada darah dan daging bercampur di situ karena ini menggunakan sperma. Nah, lalu tiba-tiba ketika kalian mengatakan dia Roh Kudus, apanya yang Roh Kudus? Secara daging dia adalah keturunan Daud kok. Kakak nggak tahu itu kata Paulus, secara daging bahwa dia adalah keturunan Daud. Kalau dia rohnya mungkin iya roh dari Roh Kudus, terserah lah. Secara daging Yesus itu keturunan Daud. Nih aku kasih data nih. Ini kata Paulus loh ya. Nih kakak buka ayatnya di dalam kitab Roma pasal 1 nomor 3. Coba kakak buka deh. Kakak baca Roma pasal 1 nomor 3. Roma pasal 1 ayat nomor 3. Iya. Tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Ya. Tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Tuh kan? Ya udah berarti dia secara jasmani keturunan Daud. Ya udah. Kalau gitu dia keturunan Daud, Kak. Iya.
Karena Ya udah kalau gitu dia punya karena memang dia berarti dia bukan manusia anak kudus. 100%. Ya udah kalau Memang gitu kita nggak manusia. usah berdebat. Tapi- Berarti kita sepakat. Bukan. Yesus Kristus itu dikandung oleh Roh Kudus, dipakai oleh Gimana Maria. ini, Kak? Jadi Yesus Yang itu bener bukan lah. karena hubungan suami istri. Kakak Yesus katanya itu tadi bukan udah hubungan suami istri, Kak. sepakat. Kakak tadi sudah bilang dia keturunannya sampai ke Kenapa Yusuf. dia dikatakan Sekarang dari diingkat. kesuaminya Yusuf karena dia lahir. Karena dia lahir, Kak. Dia ada proses. Ada Iya, proses. Kak. Udahlah deh, nggak apa-apa deh, aku ngalah aja lah. Kakak yang Iya, benar Kak. deh. Dia Ya tidak udah. Maria ini hamil tidak dengan berhubungan suami istri gitu. yang Tadi pertama. katanya si Sila beneran Tapi deh. dia Udahlah. itu Aku bingung kakak nih nggak konsisten. Bentar aku Tapi telepon Kak. Bentar aku telepon. prosesnya itu dia proses melahirkannya itu, izin Kak, ya. maksudnya. Bentar. Aku mau telepon dulu nih Oke. sama sebentar ya. Aku telepon sama bosku dulu ya. Aku telepon bosku dulu ya. Bentar ya. Soalnya aku nanti dimarahin bos aku Tapi nanti ini nih. Kak, saya pun ada. Bentar aku Tunggu, telepon Kak, bos aku saya dulu ada Kak Ellen. telepon juga. Bentar Kak Ellen, aku telepon bos aku dulu. Aku telepon bos. Ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Pokoknya Yesus itu sisilahnya anak Yesus. Iya. Oke, saya pikir laki-laki tadi. Ya, silakan open cam-nya, Bu. Lagi mati lampu di sini, Bang. Oh ya, mati lampu. Ya. Anda dari Kristen? Iya, saya Kristen. Anda mau naik, mau bertanya atau mau ditanya nih? Boleh Abang bertanya dulu? Kalau ibu ini jujur nggak ya teman-teman, mau pakai mode di luar Alkitab dulu ya. Manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Yesus itu manusia atau bukan? Iya, manusia. Ya, kalau dia manusia berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Bukan, Bang. Pengertiannya. Nah, bukan. Bukan macet di pertanyaan 3 yang macet, teman-teman. Di pertanyaan yang ketiga yang macet, Mbaknya. Mbak, tadi Anda jelaskan kepada saya, ya, manusia itu adalah ciptaan, oke? Iya. Dan Yesus itu manusia, betul? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Betul. Nah, Yesus ciptaan, betul kan? Betul. Nah, sekarang Kristen, ya, berarti menuhankan ciptaan, betul? Itu Yesus tuh memang Tuhan, bukan Pertanyaan keempatnya, berarti Kristen sekarang menuhankan ciptaan, betul atau salah? Bukan begitu, Bang, maksudnya. Nah, kan itu logikanya. Simple, kita tidak memakai, tak perlu kita pakai kitab suci dulu gitu loh. Pakai logika kita aja. Jadi kalau saya bertanya bisa? Nah, tadi kan saya tawari, Anda mau nanya atau mau ditanya, kan gitu? Bang sudah selesai, ya? Iya, makanya saya tawari Anda mau bertanya atau mau ditanya. Kalau mau bertanya silakan, gitu. Abang itu Muhammad itu nabi kan? Nabi. Jadi kenapa Islam sepertinya menuhankan Muhammad? Islam mana yang menuhankan Nabi Muhammad? Coba tunjukkan sama saya. Buktinya kan ada lagu itu. Lagu apa? Muhammadku katanya. Oh, jadi kalaunya memanggil Jadi kayak kami- gitu kami menuhankan sudah- gitu. Kami Kristen wajar bilang, oh Yesus gitu kan. Kami kalau bernyanyi wajar. Kalau di gini. Islam kenapa ada Muhammadku katanya, Baik. bukannya Allah gitu. Baik.
Bu, ibu udah punya suami? Sudah? Udah. Ibu panggil suami ibu berarti ibu menuhankan suami ibu gitu. Itu bukan, itu udah beda. Makanya berarti bukan memanggil Muhammadku bukan menuhankan berarti ya. Masa kalau cuma memanggil menuhankan, di mana kalau waras kita ini kenapa ya? Gara-gara Edis ini pasti ya. Iya, gara-gara Edis teman-teman jadi kacau balau kayak gini pemikiran Kristennya. Bang bilang kami menuhankan manusia. Sementara itu alur ceritanya kami menuhankan manusia itu kan ada itunya, apa namanya, ada penjelasannya, bukan berarti kami langsung menuhankan. Betul, manusia. Saya tahu penjelasannya dari kekristenan kayak gimana kan, tahu gitu. Tapi kan yang dilahirkan Maria itu adalah manusia, namanya Yesus gitu. Nggak mungkin, tahu. Nggak mungkin, logika juga nggak mungkin Maria melahirkan seorang malaikat langsung kan, harus berwujud manusia juga kan. Jadi gini, bukan masalah Maria nggak mungkin atau enggak atau tidaknya, bukan. Masalahnya pantas tidak pantas seperti itu. Ya pantas atau karena tidak dia pantas. Kan dia itu sebagai Roh Kudus, bukan memang Baik. manusia dilahirkan. Nggak Baik. mungkin dia melahirkan malaikat. Ya orang-orang pada takut. Itu apa? Kalau gitu gini aja. Kita cek pakai akal logika dan kita tes ya. Gini Mbak, ya kita tahu ya semua adalah ciptaan dari Tuhan, kan kayak gitu ya Mbak ya. Untuk membuktikan ya apa yang Anda sampaikan kepada saya, caranya seperti apa? Kita cek aja tentang masalah Tuhan itu bagaimana, kan kayak gitu. Sepakat? Sepakat. Sebentar, akun judol bentar ya Mbak ya. Kok Lola abang ini? Ntar akun judol ini. Saya nggak suka kalau akun judol masuk. Saya blokir dulu ya. Gitu. Nah, tadi sampai mana tadi kita bicara? Kesepakatan tapi. Cara membuktikan gitu ya, cara membuktikan pantas tidak pantas. Mbak, kita ini manusia ya. Saya dan Anda itu manusia, oke? Ya. Nah, kalau kita memakan nasi, pantas nggak kita makan nasi? Pantas. Baik, kalau kita makan kotoran? Tidak. Tidak pantas kan manusia makan kotoran. Baik, nah begitu pula Tuhan ya. Apalagi bagi Tuhan tidak pantas bagi Tuhan jadi manusia. Tidak pantas bagi Tuhan dikandung wanita gitu. Kalau soal tidak pantas itu gitu Mbak. Tidak pantas Tuhan disusui, tidak pantas Tuhan disunat, tidak pantas Tuhan diseret, tidak pantas Tuhan mati, nggak pantas. Karena dia gitu. udah menjelma jadi manusia, wajar dong. Mbak, gini ya. Mbak, bagi kita tadi nggak mungkin dia lahir. Gini, bagi kita yang manusia aja Mbak, ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan, ya. Bagi Tuhan mikir di situ, ya. Bagi Tuhan nggak pantas dia datang ke bumi dikandung perempuan, nggak pantas Tuhan kayak gitu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, Bang. Gitu. Itu pantas atau tidak pantas, bukan mustahil atau tidak, gitu. Kita sebagai manusia kita nggak akan bisa, nggak pantas kita makan kotorannya teman-temannya. Kalau makan nasi kita pantas kan gitu. Tapi kalau kita makan kotoran nggak pantas kita makan kotoran. Nah kita sebagai makhluk Tuhan aja manusia gitu ya, sebagai ciptaan manusia, ada yang tidak pantas untuk manusia. Apalagi bagi Tuhan, ada yang tidak pantas untuk Tuhan. Tidak pantas dia lemah, tidak pantas dia mati, tidak pantas dia jadi manusia, tidak pantas dia sama dengan makhluknya. Karena dia Tuhan. Siapa bilang tidak pantas? Gitu. Jadi dia bisa semuanya gitu, karena dia Tuhan. Makanya jangan tidak pantas, karena dia itu Tuhan, dia itu bisa pantas jadi apapun.
Pantas jadi apapun. Waduh. Kalau jadi iblis gimana? Apanya? Kalau jadi iblis? Pertanyaannya untuk apa? Maksudnya iblis dari Tuhan gitu? Ya bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Itu tidak pantas. Kan ada tidak pantasnya. Tuhan tidak Anda sendiri mengakui bagi Tuhan ada yang tidak pantas, kan gitu, nggak pantas dia jadi iblis. Karena nggak ada pertanyaan lain lagi. Di situ sebenarnya masuk logika Anda, kan kayak gitu, nggak pantas Tuhan jadi iblis, masuk logika Anda. Turun sendiri teman-temannya. Iya, dia sendiri yang jawab. Ya, nggak pantas Tuhan jadi iblis katanya. Tuh masuk logikanya. Nggak pantas Tuhan itu jadi iblis. Apalagi jadi manusia, kan gitu ya. Iya, jadi iblis aja kagak pantas gitu. Apalagi jadi manusia. Aduh. Kenapa ya teman-teman? Aduh, dasar mereka ini. Oke lah. Waduh, ya, wah, penontonnya 26.000, Masya Allah ya. Umat Islam ternyata selalu mendukung saya gitu ya. Di setiap hari saya live selalu mendukung saya. Qadarullah ya teman-teman semuanya, kita dapat silaturahim di TikTok gitu. Semoga yang menonton 27.000 orang ini ya dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita bersama-sama gitu ya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi tidak untuk yang kupur ya, tidak untuk yang kafir gitu. Oke, yang beriman aja semoga kita dikumpulkan Allah dalam jannahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita naikkan lagi Kristen yang lainnya. Oke. Yang di YouTube, iya, yang di YouTube juga, ya. Semoga kita dikumpulkan Allah dalam jannahnya ya. Yang di YouTube protes, masa yang di TikTok aja katanya ya. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Malam. Iya, gitu dong. Waduh. Kenapa baringan kagak pakai bantal, Bang? Baringan kagak pakai bantal ya tuh? Gak apa-apa. Aduh. Ya, Anda Kristen? Iya. Anda mau bertanya atau mau saya tanya nih? Saya bertanya. Oh, silahkan Anda kalau mau nanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kalau insan banyak kurang-kurangnya. Syukron jazakallah, kereta apinya. Syukron jazakillah. Apa Bang pertanyaannya? Bacot kau. Iya, kagak jelas. Iya. Kalau mau nanya tuh yang jelas gitu. Apa yang mau ditanyakan? Kau bacot. Oh, bacot, iya. Bacot, ya bacot, betul bacot ya. Terus, kenapa? Sabar dulu, jangan diturunkan dulu teman-teman. Susah kali kalian ini lihat saya seneng. Kenapa? Terus kenapa Bang? Nah, turun sendiri kan? Turun sendiri ya, biarkan ya, nggak apa-apa orang kayak gitu saya hadapi ya.
Tenang teman-teman, saya ini dokter akal gitu ya, dokter akal. Suruh sikat gigi, ya. Teman-teman semuanya, saya mau umumkan dulu ya teman-teman. Insya Allah nanti besok saya ada di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin gitu ya. Karena ibu saya besok masuk rumah sakit. Mohon doanya untuk kesembuhan ibu saya ya teman-teman. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Syafakillah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Fernando Sigal apa? Halo, selamat malam. Malam, Bapak Fernando Sigalingging. Waduh, namanya susah kan? Iya, saya sebut ya. Fernando Sigalingging. Ya. Pak, bisa open cam, Pak? Bisa. Silakan. Iya. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya hanya mengeluh Bang, akhir-akhir ini kok banyak perdebatan agama ya? Bukan akhir-akhir ini Bang. Udah lama perdebatan agama ini. Anda aja mungkin baru keluar dari goa mungkin. Iya, saya aja udah berapa tahun ya? Udah 8 tahun. Aku yakin inilah ciri-ciri orang zaman apa ini, zaman akhir zaman ini. Kenapa? Inilah orang ciri-ciri akhir zaman, Bang. Ciri-ciri akhir zaman. Iya. Memangnya ciri-ciri akhir zaman di Kristen kayak gimana? Jadi orang merasa dia menang terus. Itu di Kristen. Di Kristen. Semua. Di Kristen gimana ciri-ciri akhir zaman? Kalau saya Bang jujur ya. Memang kalau sempat mendalami agama memang bahaya. Kenapa bahaya? Kagak ada bahayanya. Kalau mendalami agama itu ya dalami tauhid, maka akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahaya. Wah. Malam perang apa Iran sama Israel. Indonesia mendukung Iran. Sementara sekarang Iran udah berkawan sama Israel. Gimana itu? Saya nggak mau tahu urusan itu Bang. Ya. Ngapain saya bahas itu di room saya? Biarin mereka, yang penting diri kita. Udahkah kita hari ini mengerjakan kewajiban kita? Kan lebih baik itu yang dipikir ya. Ngapain saya mikirin mereka gitu? Mau mereka lempar bom, saling lempar pun saya nggak mau tahu gitu. Aku kalau pribadiku ya, aku tak mau membahas agama orang Bang. Itu pribadiku, aku nggak membahas agama orang. Iya, kalau saya nih Pak ya, saya membahas agama orang ini karena agama saya dibahas orang gitu. Kristen ya membahas agama saya, baca udah kagak bisa ya. Tiba-tiba main tafsir sendiri ya. Dibacain terjemahannya, buka Komal Live hanya bicara tentang Islam ya, tentang Quran, baca pun kagak bisa. Makanya Bang, tetaplah mulut kita, apapun kita katakan, mulut kita tak akan terbakar. Itulah saya ada apa untuk meluruskan syubhat-syubhat yang kalian lakukan. Contohnya seperti Edis tuh ya. Banyak tuh ya syubhat dan penyesatan yang dilakukan Edis. Saya mengadakan live streaming ini, langsung tanyakan ke saya, bagaimana jawabannya? Kan gitu.
Jadi kalau aku bang, nggak ada banyak aku tanya, nggak ada, cuma aku kepingin jumpa sama abang, tengok gini-gini kalau aku bang. Setiap orang yang mengatakan itu, abang katakan tidak pernah terbakar mulutnya, itu aja ya bang. Itu aja, ya. Semua pasti ada pertanggungjawabannya. Saya ini Pak ya, saya ini saya hibahkan diri saya ya untuk agama saya. Jadi mati pun saya kagak takut, ya. Gitu. Banyak orang yang mau mengancam saya. Banyak, bukan cuma sekali dua kali saya temui gitu. Banyak, puluhan. Kalau aku menilai, bukan kusalahkan, karena itu kan si bang, itu keyakinan abang. Itu. Mau mati pun abang, mau memperjuangkan agamamu, itu keyakinanmu. Nggak boleh kita salahkan itu bang, itu aku sifatku. Itu aja. Kalau kita punya prinsip Pak, kita tidak mengganggu duluan gitu. Tapi kalau kita diganggu, maka kita menyerang nggak akan mundur. Itu prinsip itu. Prinsip itu udah. Selamat malam bang ya. Oke. Thank you. Iya, ngapain saya takut teman-teman? Kalau takut nggak usah ya di dunia apologetika ya. Mati aja takut. Kau tinggalin sholat aja berani. Masa mati takut kayak gimana? Tinggalin sholat berani, mati takut. Kacau. Halo. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Islam bang. Islam bang. Iya. Tepuk tangan. Tapi ya Hasibuan Batak Islam gitu. Iya, saya alhamdulillah beruntung orang Batak tapi Islam. Iya, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan bang? Oh, tidak ada bang. Semangat terus bang, sukses. Semangat, iya. Terima kasih dukungannya ya. Kita cari teman-teman yang lain untuk berdiskusi gitu ya. Boleh? Boleh bang, boleh. Oke. Saya izin dulu ya, turunkan Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sabar ya teman-teman. Sabar. Cari yang bening katanya. Bening melulu mintanya. Bening. Cari yang bening. Kalau tuh lihat gelas tuh bening warnanya ya. Bening apanya? Cari yang bening melulu Selamat malam. Kok gelap ya? Selamat malam. Mana orangnya? Pak? Wah. Bahaya ini ya. Disapa kagak ada jawabannya. Bahaya. Piring terbang. Nah bisa pecah lah. Pecah piring ini. Pecah piring. Tasarah pian aja. Guru apakah anak yang pian tulis itu ya? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Nah, malam Ibu. Bisa open cam-nya, Bu? Ini udah open cam. Mana kagak kelihatan? Aduh. Enggak, cuma mau nanya aja, Om. Open cam dulu, turuti aturan dulu, Bu. Begini, kameranya memang gelap.
Iya. Naik lagi kalau terang ya Bu ya. Gitu aja. Kalaunya udah terang baru naik lagi ya. Dulu ini. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Yanti Hutagalung. Selamat malam. Malam Pak Ustadz. Pak Ustadz ya. Iya, Anda di mana? Tadi disapa berapa kali, Bu? Iya, tunggu ya Pak Ustadz. Ini aku mau on cam. Oh ya, tepuk tangan. Anda mau ditanya atau mau bertanya? Aku mau bertanya Pak Ustadz. Nanya apa tuh? Silakan, Mbak. Katanya kalau di surga itu kalau laki-laki kalau udah meninggal apa benar itu dapat 72 bidadari gitu ya? Waduh. Jadi begini Mbak, ya di surga itu ada bidadari, ya 72 itu di hadis wahurun ain, ya pelayan-pelayan surga bidadari, ada juga bidadara, laki-laki dan perempuan dapat semua, ya. Nah gitu, perempuan pun dapat bidadari gitu. Perempuan itu dapat. Dapat juga. Jadi, buat apa? Kalau perempuan mau minta makan dilayani bidadari, kayak gitu. Ya tuh. Tapi kalau untuk masalah jumlahnya itu ada di hadis, ya. Kagak usah gini Mbak. Saya heran dengan Kristen ini loh. Ya, herannya kayak gini. Malah memikirkan isi surga tapi lupa cara menghindari neraka gitu loh. Itu yang saya sangat sayangkan kepada kalian itu. Kenapa? Kalian selalu memikirkan isi surga Islam tapi nggak pernah memikirkan gimana neraka dalam Islam gitu. Nah, itu salahnya kalian. Jadi neraka dalam Islam itu gimana emangnya Pak? Mbak, neraka dalam Islam ya, Anda baru masuk di gerbangnya udah dilimpahkan air paling panas di kepala. Tuh, baru masuk gerbangnya. Coba Anda pikir dulu cara menghindari neraka itu. Kagak usah pikir isi surga, ya. Karena apa? Isi surga kan kita nggak tahu bagaimana, hanya di gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala aja isinya seperti ini, seperti itu, kan kayak gitu. Ya, isinya seperti ini, seperti itu hanya gambaran dalam Al-Quran. Ya, sebenarnya tidak pernah terbesit di pemikiran kita seperti apa surga gitu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi surga itu adalah tempat kenikmatan bagi orang yang beriman kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kayak gitu. Nah, isinya seperti apa nggak perlu kita pikir. Karena apa? Di surga itu yang paling nikmat, ya paling nikmat itu adalah mata kita melihat langsung Tuhan semesta alam itu. Kalau saya teman-teman, pengen kali lihat ya Tuhan semesta alam gitu. Ngapain saya lihat bidadari ya? Gitu. Itu kenikmatan yang pertama. Bidadari udah nggak laku lagi sama saya. Saya pengen lihat Tuhan saya nanti ya. Gitu. Nggak laku bidadari sama saya, kalah itu. Jadi jangan cuma isinya gitu yang dipikirkan. Coba dalam neraka itu seperti apa? Baru masuk ya udah diceburi dengan air panas. Habis itu ke tengah dibakar. Habis itu keluar rantai-rantai yang tajam. Kayak gimana? Ini siksa ini untuk siapa? Untuk orang yang kafir terhadap Allah.
untuk orang yang musyrik terhadap Allah gitu. Kalian lupa gitu loh. Kalian lupa memikirkan cara bagaimana menghindari neraka, malah memikirkan isi surga. Kalau memikirkan isi surga, Mbak ya, ajaran Yesus ya, di ajaran Yesus ada kawin mawin di surga, makan dan minum satu meja. Dan Yesus janjikan 100 kali lipat istrinya. Kagak percaya. Nih kita bukakan ya. Yesus janjikan 100 kali lipat istri di surga ya. Nih saya kasih Anda ayatnya ya. Sabar. Tumben lemot ini teman-teman. Bukan lemot sih ya, sabar ya, kagak mau kebuka. Nih ya, Alkitab Sabda. Sabar ya teman-teman, saya bukain data untuk banyak. Kok lelet ya? Bentar ya Mbak ya. Iya, lelet Pak Ustaz. Jaringan Pak Ustaz kan. Sabar. Nah. Kok lambat ya jaringan internet saya? Iya, padahal paling gede loh ini. Udah dinaikin. Bentar ya. Nah nih ya, Matius 19:29. Nah nih Mbak ya. Ntar ya teman-teman. Rada lelet nih. Gak tahu kenapa ini jadi lelet tuh muter-muter melulu. Kacau kali. Lama kali ya, muter-muter melulu tuh. Nah udah. Mbak, ini baca Mbak. Ini beberapa versi ya, Matius 19:29, ada versi LAI, ada versi AYT, ya, ada terjemahan lama kan gitu, ada TSI, ada BIS, ada MILT ya. Coba kalau kita baca ya Mbak ya, nih semuanya dari terjemahan yang mereka terjemahkan. Nih ya, dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumahnya ya, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri ya, atau anak, atau ladang, demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat ya. Dan akan mewarisi hidup yang kekal tuh. Jadi yang ditinggalkan atas nama Yesus, kalau istri ditinggalkan 100, nanti istrinya 100 kali lipat gitu. Ini Matius 19:29 ya. Nih Matius 19:29. Gitu ayatnya. Kenapa Anda protes? Kenapa Anda protes yang 72 padahal Yesus janjikan 100 gitu? Salah Pak Ustaz, mana ada? Loh, masa kitab Anda salah sih? Ini kitab Anda, masa kitab Anda yang salah? Aneh. Hah? Enggak itu Pak Ustaz. Salah itu Pak Ustaz. Salah kitab Anda yang salah kah? Masa ini salah Mbak? Itu salah loh Pak Ustaz. Ini salah. Kami nggak ada ayat ini salah gitu. 100. Kami nggak ada istri dijanjikan 100 Ustaz, nggak ada. Iya nggak bakalan diajarin pendeta Mbak, nggak bakalan.
Nggak bakalan. Ini pendeta mau jujur, nggak bakalan. Makanya saya udah bilang ajaran Kristen itu bukan ajaran Yesus, ajaran pendeta bukan ajaran Kristen, bukan. Ajaran pendeta bukan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus di surganya ada 100 istri. Bukan bohong. Tuh kitab Anda buka sendiri nanti ya. Dah, itu aja ya. Anda sendiri yang buka kitab Anda gitu ya. Nanti dibilang saya bohong. Anda bisa silakan Google kayak gitu. Yesus janjikan 100 istri. Dah, itu aja dah ya. Sehat-sehat selalu. Iya, oke. Terguncang teman-teman ya. Setelah ditunjukin Yesus janjiin 100 istri. Terguncang. Ya, ditunjukkan kalau di Islam kalah ya. Di Islam 72 doang. Apa itu 72? Kurang lah 100 lah yang jos ya. Ngapain kalian masih protes yang 72 kalian dapat 100? Tahu juga ini ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Mbak. Silakan sesuai aturannya, Mbak. Dibuka kameranya. Ya. Nah, silakan open cam-nya. Terima kasih. Anda mau bertanya atau boleh saya tanya nih? Ya, boleh ditanya aja, Bang. Boleh ditanya. Oke. Ya, ini saya mau tanya. Manusia itu ciptaan atau bukan? Terus kalau bukan ciptaan, kita ada di dunia untuk apa? Ya, kan jawabannya apa? Saya bingung gitu. Kalau Anda menjawab kayak gitu, kan saya hanya minta apakah ditegaskan ciptaan atau bukan, kan gitu. Gimana, Mbak? Sekarang kalau tanya begitu ya itu sama saja. Hah? Sama saja apa? Kan boleh nanya kan tadi. Kenapa saya dibatasi nanya? Kan boleh nanya kata mbaknya tadi. Bebas kan saya nanya. Boleh nggak ditanya nih? Atau Anda mau nanya nih? Nanya aja Pak Ustadz. Nah, sekarang saya tanya, manusia itu apakah ciptaan? Ciptaan, baik. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus manusia. Manusia, baik. Pertanyaan selanjutnya, ya, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Iyalah. Iya, baik. Yesus ciptaan, jujur. Yesus kan nah, sekarang pertanyaan terakhirnya, ya pertanyaan terakhir, berarti Katolik dan Kristen menuhankan ciptaan, betul? Arti dari menuhankan itu apa? Nah, menyembah ciptaan.
menyembah ciptaan. Menyembah ciptaan. Betul nggak? Kan Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Macet. Loh, tadi kan Anda jelaskan sendiri, manusia adalah ciptaan dan Yesus itu adalah manusia. Saya tegaskan lagi, Yesus yang manusia ini apakah ciptaan? Ciptaan kata Anda. Ya sudah, sekarang berarti Kristen menuhankan ciptaan, betul atau salah? Maksudnya Kristus menuhankan ciptaan itu kayak gimana? Iya, Kristen berarti telah menuhankan ciptaan, betul? Kristus telah menuhankan ciptaan. Kristen telah menuhankan ciptaan. Maksudnya? Ya, yang Anda sembah itu ciptaan, gitu. Terus? Kalau bukan ciptaan, Nabi Muhammad juga bukan ciptaan. Nabi Muhammad itu ciptaan Allah. Kenapa beliau seorang nabi? Iya. Nabi itu bagaimana? Nabi ciptaan, wajar. Nah, iya sama dong. Ya iya. Tapi nggak ada umat Islam nyembah Nabi Muhammad. Tapi kalau Kristen kan nyembah ciptaannya Yesus gitu yang disembah. Emangnya Nabi Muhammad itu diturunkan langsung dari langit? Ya kan kagak. Nah itu kan. Iya. Sama dengan Yesus dilahirkan juga sama. Apakah Nabi Muhammad sungguh manusia dan sungguh Allah? Siapa Nabi Muhammad? Bukan Allah, bukan? Terus kalau bukan diciptakan, Nabi Muhammad itu nabi, terus bagaimana bisa Nabi Muhammad itu ada di dunia? Nabi Muhammad itu diciptakan, nggak nyambung. Lelet rupanya Mbak ini ya. Aduh, tell me ya, telat mikir rupanya teman-teman dia. Sudah dibilang Nabi Muhammad itu ciptaan. Berarti sama dong. Ya, tapi tidak ada Nabi Muhammad itu disembah. Kalau Kristen menyembah ciptaan Yesus. Terus yang disembah oleh umat muslim siapa? Yang disembah umat muslim adalah yang menciptakan langit dan bumi, tidak sama dengan makhluk, tidak setara dengan apapun. Tuh. Kok bisa? Ya iyalah bisa. Tiba-tiba saja. Apa? Kalau memang menyembah Allah, bagaimana bisa manusia itu bisa tahu Allah tanpa melalui Nabi Muhammad? Iya. Sekarang saya mau tanya dulu sama Anda ya. Dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda. Bagaimana? Dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Apa? Bagaimana Pusat? Dengarkan sekali lagi ya. Dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda ya. Yang mana Anda bikin sendiri? Emang manusia bisa bikin sendiri? Ya. Tanpa diciptakan. Ada kan yang menciptakan, betul? Gimana? Mbak, apa? Ini apa? Pendengarannya itu terganggu atau seperti apa gitu loh? Nggak dengar. Suaranya hilang. Iya. Dikasih nyaring lah volumenya ya. Mbak. Kagak jelas, turun aja dah dulu dah ya. Minus. Kenapa juga nggak jelas banget ya?
Kenapa? Kenapa? Yang mana lagi? Apa ini? Tulis. Iya, lak ya. Aduh, saya lak. Terbanyak dikirim Ucup mencret oleh Majid. Kemarin udah saya datangin Majidnya, baru paham dia, ya. Saya datangin dia. Dari mana? Siapa juga yang terjemahin Quran, yang nafsirin Quran pakai bahasa Ibrani? Kocak. Kalau nggak paham nanya, nggak usah koar-koar ya. Gitu. Oke, sekarang kita naikkan lagi yang lain. Teman-teman semuanya, sebentar ya. Sebentar, saya banyak yang antri di bawah ini ya. Sabar ya. Sabar. Oke. Sabar. Oh, teman-teman semuanya, kita naikin lagi Kristen yang lainnya ya. Sabar. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Bisa open cam-nya? Oke. Bentar ya. Oh. Oke. Waduh. Iya. Wah, kekar kali badannya, Bang. Abang dari Kristen. Menurut abang kayak mana? Yang nggak tahu, makanya nanya. Saya KTP Islam, Bang. Oh, Islam. Ya, ngapain naik, Bang? Minta naik. Ada yang mau disampaikan emang? Oh, iya. Sehat selalu aja, Bang ya. Oke. Ya, Bang ya. Thank you ya atas silaturahimnya. Nah, ini khusus untuk yang Kristen aja yang naik, Bang. Iya. Nggak perlu yang Islam gitu. Kita meluruskan akidah aja, membela agama kita, oke? Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. John Cena, iya John Cena. Kalian nggak bisa paksa saya naikin dong, saya pencet acak di situ, ya. Halo, selamat malam. Halo, Pak Ustadz. Ya, silakan open cam-nya, Mbak. Aduh. Loh, kok nggak bisa sih? Tunggu, Pak Ustadz. Tuh. Oke. Apa piring terbang? Terbang piring. Lah, ini yang tadi kan? Ganti akun. Kenapa, Pak Ustadz? Ganti akun. Gimana, Pak Ustadz?
Aduh, turun dulu dah, ya. Aduh, ganti akun dia teman-teman. Kalaunya ditanya, gimana? Aduh, apanya? Aduh. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, Bu. Ibu dari Kristen, Momjo Ya, Simarmata. Kristen. Benar. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya nanya dulu boleh? Boleh, silakan. Kalau ditanya juga nggak masalah. Oke, gini Tat. Saya mau nanya dulu. Kenapa kalau agama Muslim ya, kalau misalnya kita melakukan perlawanan itu kayak nggak terima gitu, Tat? Saya gini, dari dulu kan dulu saya pernah sekolah di sekolah yang negeri lah ya, yang banyak seragam gitu kan, dan saya juga dulu pernah berapa tahun juga dari SD ke SMP tuh di sekolah Kristen gitu kan. Nah, kalau waktu saya di sekolah yang ada campur lah yang saya bilang tadi, negeri gitu kan, mereka itu kayak nggak terima gitu dengan hadirnya kita orang Kristen. Itu kenapa? Kayak kagak terima dengan hadirnya orang Kristen. Bukan gimana ya? Sebenarnya bukan nggak terima. Gimana itu? Gini dia Tat. Kenapa mereka kayak lebih was-was dengan orang Kristen gitu? Kenapa? Kayak kejadian yang kemarin yang yang ada acara retreat itu kan, kayak kalau kita melakukan kegiatan agama atau apa gitu yang lingkungannya ya banyak agama Muslim